Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Mbak Velia masih bersama kami ya? Ya, masih Mbak. Jadi kalau Anda semua anggota official tim Indonesia diharuskan untuk isolasi atau karantina sampai tanggal 23, sementara turnamen sendiri sebenarnya selesai tanggal 21, kira-kira apa yang terjadi? Yang pasti karena flight kami seharusnya itu kami sudah booking di tanggal 22 kembali ke Indonesia. Dengan kami harus isolasi sampai tanggal 23 berarti kami harus reschedule lagi penerbangan. Tapi ya ini yang masih kami ya coba koordinasikan lagi dari Kemenpora juga, dari Kemenlu dan dari KBRI di sini juga sedang mengkoordinasikan lebih lanjut. Apakah mungkin tidak harus 10 hari sehingga kalau memang kami harus flight balik kembali tanggal 22 ya tanggal 22 atau mungkin kalau memang tidak akan ada kesempatan kami untuk bertanding ya kenapa tidak kami bisa pulang lebih cepat begitu. Karena untuk apa juga kami di sini. Karena dan kami balik kembali ke Indonesia kami masih harus karantina lagi Mbak di Jakarta. Sebanyak 5 hari. Betul. Nah, kalau untuk saat ini yang terus dilakukan oleh official dari tim Indonesia apa saja? Ya. Dari pagi tadi memang sampai hari ini kami juga manajer tim sendiri masih terus berkoordinasi dari baik dengan Kemenlu, baik dengan Kemenpora, dengan Kedubes juga KBRI di sini yang memang ya sudah memberikan surat protes juga ke BWF, tapi memang saya belum mendapat info apakah sudah ada balasan atau belum karena ya kami juga memang sedang karantina di masing-masing kamar gitu. Jadi belum mendapat update lagi apa yang sudah ada terbaru. Tapi sampai saat ini sih masih belum ada info atau untuk terbarunya seperti apa, Mbak. Pak Gatot, ini tadi sore ini kami dari Kompas TV mendapatkan kopi pernyataan BWF atas mundurnya pemain Turki dan Indonesia. Ini Pak Gatot juga saya yakin pasti sudah baca. Yang disampaikan di situ ini merupakan keadaan yang sangat disayangkan dan BWF serta badminton England tidaklah berharap ini terjadi pada tim Indonesia maupun Yigit, pemain asal Turki. Kami menegaskan bahwa upaya keras telah dilakukan oleh badminton England dan tim Indonesia agar tim Indonesia dan pemain lainnya diberi pengecualian dan mencari cara lain agar bisa tetap berpartisipasi dalam turnamen. Namun pemerintah UK telah berketetapan mengutamakan dan mementingkan untuk menjaga rakyat Inggris terhadap wabah COVID-19 dan keputusan ini sudah akhir dan tidak dapat diganggu-gugat. Tanggapan Anda atas rilis ini apa, Pak Gatot? Baik, terima kasih. Jadi betul tadi ada rilis dari BWF tentang hal tersebut. Bagi kami itu tidak cukup. Karena kami pernah punya pengalaman yang berat ya dengan BWF. Itu kejadian di tahun 2015. Waktu itu ada kejuaraan dunia di Jakarta. Dan salah satu ketentuannya itu Indonesia atau tuan rumah tidak boleh melakukan diskriminasi. Kita kan tahu tidak ada, mohon maaf saya buka di sini ya. Kita kan tahu tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Tetapi kita tidak boleh tidak mengundang. Nah saya masih ingat hari-hari setelah itu pemain Israel ada di Singapura sudah 1 minggu dan atas upaya mediasi bersama Kemlu akhirnya bisa ikut bertanding di Istora. Itu tekanan dari BWF luar biasa. Poinnya dalam konteks ini BWF harusnya juga bisa melakukan penekanan pada Inggris. Dulu kami lelah sekali menghadapi itu karena di satu sisi harus memenuhi permintaan BWF, di sisi lain Mbak Sofi tahulah kalau itu sampai diketahui publik, pasti protes kemarahan luar biasa. Dan waktu itu kami berusaha menghibur diri, moga-moga publik nggak banyak tahu gitu. Kemudian tidak sampai ada lagu kebangsaan Israel itu dikumandangkan, karena kita yakin Israel itu bukan di leading ya, negara-negara yang menjadi juara. Dan yang ketiga, kalau bendera bisa agak kami sembunyikan. Nah, kembali pada itu, kami belum puas. Kami sangat tidak puas dengan pernyataan yang dilakukan oleh BWF. Dan yang kedua, tadi Mbak Velia ada poin yang sangat menarik ya. Terima kasih Mbak Velia. Tadi sampaikan pokoknya pemerintah Inggris kekeh ini nggak mau diganggu-gugat. Ya kalau nggak mau diganggu-gugat, apa gunanya ngundang untuk event All England ini? Lebih baik lain kali ya All England dibatalkan aja di tahun depan gitu. Karena sudah tahu risikonya COVID. Kemudian yang terakhir yang perlu kami sampaikan harus ada upaya effort. Dan kami yakin Pak Desra sudah melakukannya audionya untuk kan itu. Pakai handphone ya, berarti yang ini saya close ya. Bisa Mbak Velia? Ya, maaf tadi tidak terdengar ada suara masuk soalnya. Oke. Pak Gatot masih ada yang mau dilanjutkan?
Ya, jadi poin terakhir dari kami akan terus berkoordinasi dengan pihak tidak hanya dengan pihak BBSI, tapi khususnya dengan dubes kita di London, karena dubes kita di London tadi sudah mendapatkan pesan dari Bu Menlu harus fight, harus to do the best. Karena ini kayaknya banyak celah-celah bolong-bolong yang tadi diceritakan oleh Mbak Velia gitu. Terima kasih Mbak Velia. Tanggapan Mbak Velia silakan. Ya, sebetulnya memang banyak bukan kejanggalan ya yang kami rasakan di sini, seperti kemarin saat kami dipulangkan itu yang kami tidak boleh menggunakan lift, tidak boleh menggunakan bis shuttle dan kami harus jalan kaki. Itu kan bahkan di peraturannya adalah kami tidak diperkenankan untuk jalan kaki di sekitar hall, baik dari hall ke hotel, hotel ke hall, itu kami tidak diperkenankan untuk jalan kaki. Tapi kenapa kemarin kok kami ketika kami dipulangkan, kami malah disuruh jalan kaki. Mbak gitu. Velia, sebentar. Pula, adakah peraturan, adakah SOP yang disebarkan kepada pemain dan ofisial oleh BWF dan penyelenggara All England ketika kemungkinan tracing COVID terjadi? Sudahkah ada SOP-nya? Kok bisa sampai tim kita dibiarkan dalam tanda kutip berkeliaran sampai tidak diperbolehkan untuk diberi fasilitas bus? Enggak, maksud saya gini Mbak, kemarin saat kita dipulangkan dari hall ke hotel, kami tidak diperkenankan untuk naik shuttle bis. Nah justru itu, apakah sebelumnya dari penyelenggara sudah memberikan SOP apa yang terjadi andaikan risiko terburuk terjadi? Ya, SOP-nya kami dari hotel ke hall, dari hall ke hotel itu harus menggunakan shuttle bis. Harus ya, apapun yang terjadi ya? Harus menggunakan shuttle bis, bahkan kami untuk naik shuttle bis itu kami harus booking. Booking lewat website, ada websitenya, kami harus booking jam berapa, nanti dapat email seat berapa gitu. Oke, Mbak, ini ada satu pertanyaan yang menggelitik. Saya minta konfirmasi dari Mbak Velia. Siapa tahu Mbak Velia punya informasinya. Betulkah sempat ada pertandingan di mana pemain Inggris yang bermain lalu wasitnya juga ada yang asal Inggris? Oh iya, itu kemarin saat pertandingan Ahsan Hendra lawan Burnley dan St. Fendi. Adakah protes yang kita layangkan? Service judge-nya asalnya dari Inggris. Ada. Setahu saya sudah di email itu sudah dilayangkan protes juga. Tapi belum ada dapat informasi konfirmasi tambahan lagi sih. Oke. Terakhir Bung Adi, jadi ini kan masalah kan tidak sampai di sini saja. Kita tidak tahu pandemi ini kapan selesainya. Satu negara mungkin dalam beberapa bulan selesai vaksinasi, tapi negara lain belum tentu begitu. Tapi yang namanya turnamen internasional kan ada terus gitu. Tidak hanya All England, tapi juga nanti akan ada SEA Games. Belum lagi saat ini kita juga bersiap-siap untuk Tokyo, Olimpiade dan segala macam. Apa yang kira-kira harus dilakukan supaya kita siap dengan kondisi-kondisi yang memang saat ini begitu complicated, tidak hanya soal pertandingannya, tapi juga protokol kesehatannya? Ya, sebetulnya sudah ada presiden yang cukup baik ketika Indonesia ikut serta di Thailand terbuka ya, dan saya tadi mendengar dari Mbak Velia bahwa pengaturan protokol kesehatan di Bangkok cukup positif ya. Artinya begini, andai kita menjadi penyelenggara juga menerapkan standar yang maksimal sehingga bisa melakukan peraturan yang adil bagi para peserta. Kemudian andai kita menjadi peserta juga harus menyiapkan diri kita menyesuaikan dengan standar protokol kesehatan yang berlaku di tengah pandemi supaya juga tidak terjadi kejadian yang tidak kita inginkan. Saya yakin di dalam partisipasi kita dalam All England ini, Indonesia juga sudah menerapkan berbagai protokol itu. Hanya memang ya ini mekanisme dari PBSI sudah dilayangkan kepada BWF dan kemudian negosiasi lewat pemerintah juga KBRI juga sudah dijalankan. Kita harapkan ada, katakanlah kalau tadi Pak Gatot menyatakan pemerintah belum puas, semoga ke depan juga ada satu statement atau balasan yang cukup bagi kita dirasa berlaku adil. Tapi ke depan betul tadi Mbak Sofi bilang akan ada Olimpiade Tokyo, bahwa banyak atlet Indonesia termasuk pebulu tangkis yang lolos Olimpiade, sehingga kita mesti sudahlah, andai memang All England kita katakanlah jadi pengalaman pelajaran besar begitu ya? Pengalaman tentu terus
menjadi pengalaman di Olimpiade Tokyo. Oke. Di Tokyo juga masih ada pro dan kontra soal keberlangsungan, tapi andai itu berlangsung, kita harus bersiap diri. Kemudian ada SEA Games, dan juga rasanya kita juga akan menjadi tuan rumah Indonesia terbuka untuk bulu tangkis. Oke. Itu juga kita mesti bersiap diri sebagai penyelenggara, selain sebagai peserta. Bung Adi, terima kasih. Pak Gatot, terima kasih. Mbak Velia, semangat terus. Salam buat teman-teman yang ada di sana. Mas Adi. Jangan patah arang ya. Kita terus upayakan apa ini diplomasi. Entah apa nanti hasilnya. Yang penting tetap semangat. Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia ada di belakang kalian. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Sehat terus. Selamat malam.